sore ini Tuhan. Kuduskan, sucikan kami. Urapi setiap kami yang ada pada sore hari ini. Urapi hamba-hambamu yang melayani sore ini. Bahkan terkhusus Tuhan hambamu yang kau utus untuk melayani, untuk menyampaikan isi hati Allah pada sore hari ini. Engkau pakai hambamu, isi hati hambamu adalah isi hati Allah yang kau sampaikan sore hari ini. Setiap kami Tuhan, Engkau akan layani kami dengan kebenaran firman. Kami akan pulang dengan sebuah jawab, dengan sebuah kemenangan, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mulaikan ibadah Tuhan. Kami tahu ada roh-roh lain yang coba mengganggu kami, untuk kami tidak bebas menyembah Tuhan, untuk mengganggu konsentrasi kami, yaitu kuasa kegelapan. Kami tolak itu Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang mengambil alih pekerjaan Tuhan sore hari ini, permulaan pertengahan sampai pada tamatnya. Terima kasih Bapa. Hati kami penuh ucapan syukur untuk sore hari ini. Kami akan mulaikan ibadah ini, dan kami tabiskan kebaktian sore ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuji Tuhan berkata, kita beri yang terbaik untuk Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Boleh beri senyum, kanan kirinya mungkin masih tetap prokes. Boleh beri senyum, puji Tuhan, haleluya, amin. Semua kita, saya percaya, begitu mungkin banyak cerita di minggu ini, begitu banyak kejadian yang terjadi di minggu ini, tapi kebaikan Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa, amin. Amin. Karena rasanya kalau namanya manusia mau nyari alasan, Bapak Ibu, saya aja minggu ini kayaknya mau cari alasan kalau nggak ada di mimbar ini. Tapi kalau dipikir sama kebaikan Tuhan, gak ada yang bisa balas kebaikan Tuhan, amin. Karena kita sehat aja udah puji Tuhan. Mari, saya percaya kita mau terus merasakan dan melihat kebaikan Tuhan di kedepannya, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan, kecaplah dan lihatlah. Kasih
aku dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kaulah Tuhan kekuatan dalam kehidupan kami, keselamatan kami Bapak. Sehingga inilah pujian sembah kami Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau meletakkan persembahan Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita, dengan kerelaan Tuhan. Dan Kau yang tahu setiap keberadaan kami ya Bapak. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ataupun tidak memberi Tuhan. Kau yang balas Tuhan setiap kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sambil yang bertugas saya persilakan sampai kita nyanyikan pujian Betapa Aku Mencintai. Diberkati begitu gampang kita memuji Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. Tapi kadang-kadang momen seperti ini, Bapak Ibu, seperti saat ini saya suara habis. Kalau saya pikir kadang-kadang kita ketika suara yang terbaik aja, kayaknya kadang-kadang males gitu. Tapi ketika kita tahu kalau dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kerapuhan kita, ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, ketika kita datang dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan, saya percaya Dia Allah yang akan tersentuh. Dia Allah akan memberikan jawaban. Dia akan memberikan kekuatan untuk setiap kita. Apapun saat ini yang Bapak Ibu bawa, saya terlalu yakin dan terlalu percaya ketika kita datang dengan tulus. Ini Tuhan, ini saya Melisa, ini saya pribadi.
Kami aminkan pujian ini dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin Engkau menyentuh kehidupan kami. Kami ingin Engkau membaharui hati dan pikiran kami. Ajari kami selalu Tuhan di dalam kasih-Mu, agar kehidupan kami tetap berada dalam naungan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan. Biarlah lewat pujian kami tadi Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan korban pujian kami Tuhan boleh naik di hadapan-Mu, menjadi korban yang berkenan kepada Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan benar-benar tulus memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sementara kami akan mendengarkan sebagian firman-Nya, kiranya Engkau mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, agar tanah hati kami Tuhan boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu boleh masuk di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh hidup lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu yang telah Engkau siapkan Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang kuasa-Mu yang turun di atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada di sini, kami percaya Engkau memberkati kami semua. Dan hamba-Mu yang telah melayani kami lewat pujian, biarlah kiranya hari semakin hari Engkau memberkati, Engkau memakai Tuhan, baik usaha pekerjaannya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu Tuhan, Engkau memberkati selalu. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat kesempatannya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Puji Tuhan. Selamat sore. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hamba-Nya dari tadi pagi saya bilang dari Korea Utara, tapi pagi ini dari sore hari ini saya akan bilang dari Bekasi. Ya, Pendeta Yohanes Huta Galung, MTH. Beliau seorang dosen juga rupanya. Saya baru tahu dosen saudara, karena tadi pagi. Jadi saya sudah berarti dia dosen paling minimal S2. Jangan-jangan udah kandidat dokter. Ya, waktu dan kesempatan saya persilakan. Untuk sore masih ada kesempatan yang baik. Saya katakan. Kepada jemaat dan keluarga, tim pelayan, kami berterima kasih olehnya kami dapat berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara yang kasih kepada Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah kita lewat pujian penyembahan dan rasanya tangan biasa. Dan saudara, tadi saya ditraktir sama Bapak Gembala makan empal kentang, enak, kerucut. Saya lihat antri mobil lo, ini paling favorit. Ada yang lebih menarik dari itu semua, sudah. Di Jakarta juga ada empal-empal, maka saya tahu. Tapi lebih spesialnya karena produknya dari Cirebon. Mobil di Jakarta semua juga ada di Cirebon. Saya lihat. Pendeta itu kalau sudah naik mobil, saudara-saudara baik.
Dia bukan ekonomi lemah lagi. Dia udah pernah jadi majelis wilayah, sekarang sudah jadi majelis wilayah. Mobilnya Bapak Gembala saya lihat keren. Saya kenal juga ipar-iparannya di Jati. Mobilnya lebih keren lagi. Saya bisa katanya beli mobil yang lebih dari Veloz. Tapi saya nggak suka. Saya lebih suka melihat jemaat itu tumbuh dalam keberkatan, baik secara rohani, secara jasmani. Bapak Ibu saudara-saudara, ini semuanya nggak sepele, nggak sepele, nggak sepele. Di sektor situlah banyak kita nih hamba Tuhan terpleset. Yang kita bangun bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan diri sendiri, kerajaan keluarga. Yang penting bagaimana saya keluar, saya terpandang, saya kelihatan makmur dan diberkati Tuhan. Jemaat mah kumaham tewai, urus masing-masing. Dan saudara-saudara, akhirnya kita terjebak kepada membangun kerajaan diri sendiri, di mana raja-raja kecilnya adalah gembala dan lain sebagainya. Itu persoalan saudara-saudara. Ya, saya dapati dalam kitab Injil Matius pasal 7, persoalan ini menjadi besar. Apa yang saya sebutkan di depan tadi. Mari kita buka Injil Matius pasal 7 ayat 28 dan 29. Matius pasal 7 ayat 28 dan ayat 29. Saya baca ayat 28, kalau Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan baca ayat 29 ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Ayat 29. Ayat ini merupakan rangkaian dari khotbah di bukit, saudara-saudara, dari mulai pasal 5. Khotbah muda yang baru berusia 30 tahun ini mengkhotbahkan hal-hal yang sederhana tapi menyentuh kepada semua hati. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia khotbah tentang garam, dia khotbah tentang benih, dia khotbah tentang ikan, dia khotbah tentang hal-hal yang tidak muluk-muluk, yang tidak ada di angkasa, tapi membumi. Waktu mendengarnya, masyarakat Yahudi pada waktu itu merasakan apa yang dari hati. Coba saya pengen saudara-saudara pagi tadi itu begitu saya ajak bersuara mereka mau. Maaf tadi pagi saya harap yang sore juga begitu. Katakan amin. Amin. Coba bilang sama-sama, apa yang dari hati? Apa yang dari hati? Nah, yang atas belum. Apa yang dari hati? Apa yang dari hati? Nyampainya ke hati juga. Tuhan tuh ngomong hal-hal yang sederhana, saudara, tentang jalan, tentang ikan, tentang garam. Tetapi kata mereka ini beda. Pengkhotbah muda ini beda. Kita punya semua perangkat yang dibutuhkan untuk mengantar kita kepada Tuhan. Baik imam-imam, baik bait Allah, baik Taurat, baik segala perkakas dan segala protokol keagamaan. Kita udah punya, kita udah sering mendengar pengajaran dari imam-imam kepala, dari ahli Taurat, dari orang-orang Farisi. Tapi orang muda yang tidak punya kemasan yang baik, tidak memakai ini dan itu, saudara-saudara, tidak memakai gelar, bahkan waktu dia bahkan beda, nyampe di hati kita. Padahal Tuhan khotbah keras juga. Israel pada waktu itu tengah dijajah oleh pemerintahan Romawi. Orang Roma itu membawa segala perangkat yang ada di Roma masuk ke tanah perjanjian. Ya cara sosialnya, ya ekonominya, ya ideologinya, cara pestanya, saudara. Herodes pesta itu yang dipersembahkan kepala Yohanes Pembaptis kok. Mereka tertekan, dalam keadaan tertekan begitu pengkhotbah muda ini tampil dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia nggak khotbah 5 langkah bagaimana caranya untuk jadi wong sugih. Bagaimana caranya 2 langkah untuk bisa keluar dari kesusahan. Dia bilang bertobatlah.
Sebab yang selama ini jadi raja dalam hidupmu bukan Tuhan. Allah tidak berdaulat atas hidup kamu. Sebab itu kembalilah kepada kepemimpinan Allah. Panjang waktu sebelum Injil Matius, saudara-saudara, ada 400 tahun lamanya Allah tidak berbicara. Allah tidak marah. Dia juga tidak bergirang atas umatnya. Dia diam, dia cool. Oh, kalau Allah marah ketahuan, saudara. Dia marah, dia hajar, dia cemeti, dia cemburu. Sama. Suami istri kalau kekar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pusing bapak-bapak. Tapi lebih pusing lagi kalau bawa bapak ibu sama ibu-ibu suami istri gak omongan, masalah. Ada yang sehari, ada yang 2 hari, ada yang seminggu, ada yang sampai mati gak omongan. Terus suaminya di peti mati baru dia bilang, ini suami yang baik nih, gitu. Padahal gak omongan. Kalau Tuhan gak ngomong, susah, diam aja. Maka tampillah Yesus Kristus dengan berkata, kerajaan Allah sudah dekat bertemu. Waktu dia bicara seperti itu, para pendengar berkata ini beda. Apa yang dia katakan itu nyampe di hati kita. Ini beda. Beda dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajar, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita lihat perbedaannya di dalam kitab Markus pasal 1. Markus pasal 1. Ayat 41. Markus pasal 1 ayat 41. Ya, mulai ayat 40 saya akan baca buat kita supaya kita menghemat waktu. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, kalau kau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Orang sakit kusta, saudara-saudara, itu gak bisa nyampur dengan orang yang normal. Sebab kusta adalah bentuk dari kutukan Tuhan ketika Tuhan punya amarahnya tingkat tinggi. Dia kutuk dengan kusta. Kusta itu juga merupakan identik dengan dosa. Dosa itu bau, kusta bau. Dosa itu mematikan, kusta juga mematikan. EPP dia, mati pelan-pelan. Rontok, copot, keluar air dulu, lama-lama rontok. Dosa juga tak membuat kita mati waktu bikin dosa, otak tidak. Tapi selanjutnya dosa upahnya mati. Orang ini ditampung, saudara-saudara, dalam sebuah camp isolasi yang terdapat orang-orang kusta semua di dalamnya. Mereka nggak boleh keluar, nggak boleh bermasyarakat. Mereka terisolir. Namun ada seorang sakit kusta yang jalan-jalan. Waktu orang sakit kusta ini jalan-jalan, mestinya yang waktu dia ketemu orang lain yang normal, dia teriak, najis, 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 aku najis. Kalau dia duduk di sebuah bangku, saudara-saudara, demi bangku itu diduduki orang sakit kusta, begitu dia diri, orang lain dan datang duduk di bangku itu, orang lain ikut najis. Sebegitunya orang sakit kusta. Tapi ayat ini berkata ketika dia berjumpa Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan bisa menyembuhkan dia, mentahirkan dia. Cuma persoalannya Tuhan mau. Tuhan Yesus itu adalah imam besar. Dia lebih besar daripada imamat Lewi. Imamat Lewi yang digambarkan oleh Musa, yang bekerja dalam kemah persembahan di perjanjian lama, adalah orang-orang yang juga berdosa. Sehingga mereka harus mentahirkan diri mereka dulu, baru mereka mentahirkan umat. Mereka urus diri mereka dulu di hadapan Tuhan sebelum mereka urus dosa-dosa umat. Tidak demikian dengan Yesus. Lagian imam-imam di perjanjian lama itu membawa darah hewan, darah lembu. Sedangkan Yesus katanya membawa darahnya sendiri, bukan kepada kemah buatan manusia, tetapi kemah yang ada di dalam surga. Yesus lebih mulia daripada imamat Harun. Dia menjadi imam berdasarkan peraturan Melkisedek, kata kitab Ibrani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi begitu sucinya Tuhan. Dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia juga imam. Dia juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gembala yang agung, berhadapan dengan seorang sakit kusta.
Orang sakit kustanya sendiri merasa saudara-saudara gak layak, gak pantas untuk datang mendekat kepada imam besar ini. Sebab itu dia suarakan bahwa soal engkau dapat menyembuhkan aku gak ragu. Tapi soal lain adalah kau mau apa enggak. Lalu kita berkata dari something move in the heart of Christ. Ada sesuatu yang bergerak di hati Kristus, yakni belas kasihan. Katakan amin, saudara. Dia tergerak oleh belas kasihan. Haleluya. Dan dia bukan berkata bahwa engkau tahir, engkau sembuh seketika, tapi dia sentuh yang akan melanggar Taurat. Taurat melarang imam menyentuh. Taurat melarang orang normal menyentuh orang sakit kusta. Tapi Tuhan tabrak aturan Taurat itu demi belas kasihan yang menggerakkan hatinya. Ini yang gak dipunyai oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, saudara. Mereka khotbah dengan jiwa-jiwa yang panjang. Mereka khotbah dengan doa-doa yang panjang untuk memukau mereka yang mendengar. Tapi sebetulnya mereka menelanjan harta janda-janda dan orang miskin. Mereka mencari jiwa-jiwa katanya di seberang lautan. Begitu jiwa itu dapat, lalu jiwa itu tidak dapat meneladani mereka. Akhirnya jiwa itu lebih jahat daripada sebelum mereka layani. Bapak ibu saudara yang kasih Tuhan, beda dengan Kristus. Dia punya belas kasihan. Persoalan ini enggak sederhana, saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan jubah profetik atau jubah kenabian bernama Rick Joyner. Dia juga seorang penulis buku yang cukup bestseller. Satu kali dia diangkat hidup-hidup ke surga. Di surga dia berjumpa dengan Kristus di tahtanya, di ring satunya. Dia berpelukan dan dia serap jenguk. Dia dipeluk hangat oleh Tuhan. My son, welcome. Lalu tiba-tiba dari kejauhan dia lihat ada sekelompok pendeta yang sedang ngobrol. Dia tanya sama Tuhan Yesus, kenapa hamba-hamba Tuhan itu gak bisa mendekat sama kita? Kenapa mereka gak mau gabung sama kita ngobrol? Tuhan Yesus bilang gak bisa. Akhirnya Rick Joyner lari ke kumpulan pendeta-pendeta yang sedang ngobrol. Lumayan jauh. Dia tanya begini, Tuan-tuan, waktu Tuan-tuan di bumi, saya masih muda. Saya tahu Tuan-tuan adalah pengkhotbah kekayaan. Nama Tuan-tuan suka terpampang di poster-poster, di spanduk-spanduk kota kami. Doakanlah, hadirilah, dan nama Tuhan tertera di sana dengan dahsyat. Pengkhotbah ini akan berkhotbah di sebuah stadion. Masa yang hadir itu bukan ratusan lagi, ribuan. Tuan-tuan juga pengkhotbah televisi nasional yang kenamaan. Bahkan tuan-tuan juga suka hadir di Gedung Putih untuk membawakan renungan pagi kepada presiden dan kabinetnya. Lalu kenapa tuan-tuan berdiri jauh-jauh dari tahta anak domba? Kenapa tuan-tuan tidak bisa mendekat? Apa kata para hamba Tuhan kenamaan itu, saudara? Waktu kami di bumi, benar kata kami, nama kami terpampang di spanduk-spanduk KKN, seminar. Kami lah pembicara nasional di televisi. Kami juga mengisi acara-acara yang dihadiri oleh ribuan orang. Waktu itu kami kira kami sudah ngerti segalanya. Kami sudah ngerti tentang kerajaan Allah. Kami sudah ngerti tentang bagaimana menuai jiwa-jiwa, bagaimana menguraikan ayat-ayat firman Tuhan. Kami ngerti tentang pertobatan. Kami ngerti tentang pengurapan. Kami ngerti tentang darah Yesus. Kami ngerti dari A sampai Z firman ini. Dari segala versi, dari segala terjemahan, kami ngerti semua. Tapi begitu kami sampai di surga ini, nyatalah bahwa kami gak ngerti apa-apa. Itu sebabnya kemuliaan kami kurang dan tidak bisa mendekat kepada tahta anak domba. Bukan Tuhan Yesus yang melarang kami mendekat, kemuliaan kami, the glory of God. Nama besar kami ternyata gak bisa jadi ukuran untuk mendekat.
Popularitas kami ternyata nggak bisa tidak bisa dijadikan ukuran untuk mendekat. Oh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa pendeta-pendeta besar ini terlempar jauh dari hadirat Allah? Kecuali kalau kita bilang, kenapa? Saya Pak Pendeta, gembala dan lain sebagainya, biar saya nggak bisa dekat, biar di teras aja, yang penting saya masuk surga, kenapa? Saudara, kalau ngomong gitu. Tapi sebetulnya ada kesempatan untuk mendekat kepada Kristus. Ada. Kenapa mereka? Apa yang Bapak Gembala katakan tadi, saudara-saudara? Saya cerita baik-baik. Orang-orang di Amerika dalam melayani Tuhan, mereka nggak bicara tentang Bill Gates lagi, nggak bicara tentang Lamborghini lagi, nggak bicara tentang Mercedes lagi, saudara-saudara. Mereka bicara tentang jet pribadi. Bagaimana rumah-rumah mereka berada di Florida bersama-sama dengan bintang Hollywood. Itu sebabnya ketika mereka naik ke surga, mereka tidak bisa mendekat. Bagian apa itu? Bagian ketika mereka diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, yang mereka bangun kerajaan diri sendiri. Tuhan Yesus berkata, aku mau jadilah engkau tahir. Dia tabrak Taurat, saudara-saudara. Dia langgar Taurat. Dan seketika itu juga, Bapak Ibu Saudara, tahirlah orang itu. Apa yang mengempartasikan, yang memindahkan kuasa, mujizat dari pribadi Tuhan kepada orang kusta ini? Belas kasihan. Katakan sama-sama, belas kasihan. Kurang kuat, belas kasihan. Belas kasihan diartikan dalam bahasa Inggris compassion, yang mengandung pengertian bahwa seperti seorang yang terjatuh ke dalam jurang, begitu diangkat saudara-saudara dengan kekuatan belas kasihan, diangkat tinggi dan didudukan sejajar dengan orang yang mengangkatnya. Begitulah belas kasihan diartikan oleh Alkitab. Kita tadinya ada di jurang, saudara-saudara. Oleh karena belas kasihan Allah, diulurkan tangannya, lalu dia angkat kita setara dengan dia. Katakan amin, saudara-saudara. Dia pengen gereja juga punya belas kasihan. Satu kali ada seorang laki-laki kurus hitam. Dia mempelajari Kristus. Dan dia tertarik dengan pengajaran Kristus sehingga dia datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, orang-orang gereja yang ada di negerinya pada waktu itu biasa memakai jas. Sedangkan dia tidak memakai jas, dia memakai pakaian Hindu. Orang itu bernama Gandhi, bapak dari orang India. Saudara-saudara, lalu penyambut tamunya berkata gini, Tuan Gandhi, Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Saya sudah mempelajari Yesus Anda dan saya tertarik dengan pengajaran kasih yang dia buktikan dengan bersedia mati di salib. Saya kagum akan pengorbanan Kristus. Iya, tapi Anda tidak bisa. Pakaian Anda tidak sama dengan pakaian kamu. Gandhi itu orang besar. Anak Gandhi bernama Indira Gandhi, Perdana Menteri India. Anak Indira Gandhi bernama Najib Gandhi, juga Perdana Menteri India. Istri dari Najib Gandhi bernama Sonia Gandhi, yang mencalonkan Perdana Menteri India dan kalah. Gandhi adalah bapak orang India. Lalu Gandhi mundur dari gereja dan berkata, Yesus Kristus aku kagum dengan pengajarannya, tapi aku tidak suka dengan pengikutnya. Anda bayangkan kalau Gandhi sampai masuk gereja dan menerima Yesus sebagai juru selamat, saya percaya India jadi Kristen. Sampai hari matinya Gandhi mengucap, saya kagum dengan Yesus Kristus dan pengajarannya. Belum ada orang di dunia ini yang mati buat umatnya, yang menyebarkan kasih dengan bukti yang konkret. Yesus Kristus yang besar. Tapi kemudian Gandhi tidak suka dengan orang Kristen, karena orang Kristen menolak dia. Kenapa? Karena gak punya belas kasihan. Yesus punya. Dia telah buktikan kepada orang kusta
Saya masih pengen kita pelayan ini, masih ada waktu kita, saudara-saudara. Di dalam Injil Matius pasal 14, semalam di tempat tidur kacamata saya patah, saudara-saudara. Jadi saya minta tolong saudara bacain ya. Saya nggak marah-marah, cuma gara-gara saya orang Batak, suara saya keras gitu aja. Nah, saya nggak marah-marah. Ayat 13 dan 14 dari Injil Matius pasal 14. Saya baca ya, ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan mengasingkan diri dengan pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ayat 14. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara lihat ada kata belas kasihan di sana kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada 3 hari sudah orang mendengar khotbah Yesus tanpa mikrofon, tanpa ruangan yang berasi, tanpa spanduk dan tanpa ajakan doakan dan hadirilah. Datang orang-orang karena mereka tahu bahwa Yesus khotbahnya beda. Apa yang Tuhan sampaikan sungguh-sungguh dari hati Tuhan dan sampai kepada para pendengar. Saking mereka seperti dalam tanda kutip terhipnotis, 3 hari 3 malam kami mikirin perut. Lalu Tuhan mikirin, dia panggil murid-muridnya. Bagaimana dia? 5.000 itu cuma laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Murid-murid saudara-saudara enteng ngomongnya, suruh pulang. Suruh pulang aja. Ini kalau rapat komisi, ya komisi suruh pulang. Nggak kepake pendapatnya. Komisi, ya ini roti 200 dinar, nggak cukup. Terus yang satu bilang, di sini ada seorang anak yang punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Saudara-saudara, kembali hati Tuhan tergerak dengan belas kasihan. Lalu dia menengadah ke langit, dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan, dia distribusikan dan mengcover kebutuhan. Kapan mujizat terjadi? Mujizat terjadi ketika Tuhan punya belas kasihan. Ada bagian yang tidak nampak. Bagian yang tidak nampak itu adalah ketika seorang anak kecil punya gak banyak roti, saudara-saudara, bukan tumpukan. Itu kan bukan buat bekal dia. Mamanya kasih buat bekal makan siang dia. Kemudian anak ini melepaskan haknya, melepaskan kebutuhan lunch atau makan siangnya. Saudara tahu bahwa anak-anak itu egois. Kalau merah kata anak-anak, merah juga yang dia mau. Kalau sudah itu yang dia mau, nggak bisa bergeser. Itu anak-anak. Dia bisa ribut sama abangnya, sama kakaknya, atau sama adiknya cuma gara-gara mainan yang dia mau. Itu anak-anak. Tapi anak-anak ini melepaskan egoisnya. Karena dia memiliki hati yang belas kasihan, equal atau setara dengan hatinya Kristus. Katakan amin, saudara. Dan Tuhan bagi-bagikan. Kapan mujizat multiplikasi terjadi? Mujizat multiplikasi terjadi ketika kita, walau tidak banyak, saudara-saudara, kita dapat memberkati. Memberi dalam banyak, dalam kelimpahan itu bukan soal. Bukan soal. Tapi ketika kita tidak punya, Tuhan Yesus bilang kepada para murid, melihat persembahan janda miskin, ini persembahan yang baik. Pelipat gandaan terjadi karena gereja memiliki belas kasihan. Haleluya. Saya alami, saudara, sebagai hamba Tuhan, kadang juga saya ribut sama istrinya. Justru susah ribut itu kalau hari Minggu pertama sebelum mau perjamuan kudus. Mau ngomong apa gitu? Ribut. Saya lagi orang Batak, saudara-saudara. Ribut-ribut beneran, ribut dulu. Saya lihat Bapak Gembala, Ibu Gembala, saudara, main harmonis dan Pak Ibu Gembala itu cinta sejatinya itu. Dia kalau gak deket-deket pacarnya pusing dia itu Bapak Gembala, saudara.
pantas jadi bapak dan saudara. Karena rumah tangga mereka benar. Kalau saya malah beribut saudara istri, mula-mula berumah tangga bertengkar mulu. Bagaimana saya bisa atasi saudara-saudara? Saya ngatasinya malam ketika kita udah doa selesai bareng-bareng. Saya doa lagi. Saya ingat siapa saudara? Almarhum Bapak Pendeta dan sekeliling orang berdoa. Beliau itu doanya bukan doa KKR, kami berdoa dan bukan. Beliau itu bukan, tapi kuat kuasa. Pagi tadi saya masih merasakan kehadiran Tuhan yang aromanya sama seperti yang Tuhan hadirkan dalam hidup almarhum. Baru saya tahu melalui Ibu Gembala yang pimpin puji-pujiannya itu pengagum Bapak Gembala. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan, saya masuk kamar istri saya lihat istri, anak-anak tidur, ada yang kepes kalau begini. Ada yang tumpah dari sini. Ada juga ibu-ibu yang teriak, gua dulu kawin gua agak tau, giliran gua kawin baru gua tahu. Kenapa ya? Laki gua ngoroknya. Ya kamu ngapain ditain ke orang-orang? Sekalian ke PBB kamu lapor. Ya. Iya saudara-saudara, ada yang ngoroknya. Saya pernah satu kamar acara pria sejati, ada orang kaya seperti gue juga tetangga satu kamar itu ngoroknya nggak tahu saya itu ngidamnya emaknya ngidam apa itu. Cucu itu ada cucunya begitu ngoroknya. Orang kaya bilang, wah kita pindah ke hotel. Saya lihat di istri saya saudara mulutnya mangap, anak tidur kayak pistol. Baru muncul belas kasihan dia. Apa ini dulu tadi ya tengkar istri. Coba kalau melihat begini kan kasihan. Ya. Jatuh kasihan saudara-saudara ibu-ibu kenapa? Kenapa ibu-ibu ketawa? Lakinya. Bagus cerita tentang ngorok. Kalau cerita tentang wah laki gua baru gua tahu ketika dia buka kaos kutang panomnya. Diberitain. Ya kan? Melihat wah istri saya mulutnya mangap. Anak-anak tidur begitu. Besok-besok jangan dah. Nggak usah bertengkar lagi goblok. Bertengkar. Haleluya. Apa artinya gue menang-menangan ribut sama istri kalau menang-menang jadi bodoh, rumah tangga gak jadi makin benar? Katakan amin sudah. Ya. Ya istri saya, bapak saya, adu argumen dia nggak ada semana-mana. Nggak ada. Memang dia pernah kuliah dia 3. Satu kali saya tugas ditanyain mahasiswa begini, Pak nggak bawa laptop Pak? Saya punya laptop di rumah. Pakai laptop aja Pak supaya bikin bahannya, bikin materi laptop aja Pak. Nggak usah, catat aja. Dan apa yang dia catat dari apa yang saya omong benar. Ada yang bilang si Pak Yohanes itu kalau khotbah keras, tapi apa yang dikhotbah itu benar. Ya benar lah, firman Tuhan. Apalagi istri saya, saudara-saudara, nggak mungkin kamu menang lawan saya tuh argumen. Tapi menang-menangan kita bodoh, bukan rumah tangga jadi makin baik. Bapak boleh bilang amin? Ya. Jangan Pak, ibu-ibu jangan dilawan. Jadi bodoh. Waktu saya lihat dia pada tidur, baru saya punya hati bilang begini, besok-besok jangan dilawan. Siap. Lihat istri mana. Ya, saya bertumbuh dari situ. Dari belas kasihan itu. Sepinter-pinternya kita khotbah, dahsyat di pelayanan, gegap gempita dan orang terpukau dengan khotbah kita. Apa artinya kalau istri kita tertekan, terluka, saudara-saudara? Dan tidak nyambung kalau ngomong pelan, ngomong enak, ngomong pelan, gak lama berantem lagi.
Habis berantem nggak mau omongan lagi. Saya berubah di sini. Dari mana belas kasihan itu dimulai? Dari rumah tangga kita. Katakan amin, saudara. Dari rumah tangga kita. Ketika kita, saudara-saudara, bisa menerima kekurangan pasangan kita apa adanya. Ketika kita tidak lagi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak nyimpen kesalahan dia, tapi hidup kita bagaikan sumur yang selalu ditimba airnya. Airnya ada, sumur itu bernama sumur belas kasihan, sumur pengampunan, sumur kasihnya Tuhan. Katakan amin, saudara-saudara. Nggak usah lu minta ampun, gue udah ampunin. Haleluya. Itu makna atau itu isi, itu muatan pengajaran Yesus Kristus. Itulah sebabnya Injil ini diberitakan, saudara-saudara, dengan nama berita sukacita. Bagian yang terakhir, di Afrika Selatan, saudara-saudara, ada politik yang namanya apartheid atau politik warna, politik ras. Di sana, saudara-saudara yang kasih Tuhan, gereja tidak boleh bareng-bareng antara orang kulit putih dan orang kulit hitam. Rumah sakit juga begitu. Semua fasilitas pemerintah khusus orang kulit putih, orang kulit hitam, kelas ekonomi. Oke. Tapi satu kali ada orang kulit hitam pengen masuk gereja, ditolak. Gak boleh masuk. Karena kulit punya kulit itu beda dengan kulit yang ada di dalam gereja. Pendetanya kulit putih, semua pelayan-pelayannya kulit putih, jemaatnya kulit putih. Ini anak muda ini, orang negro, saudara, pengen terobos masuk, pengen tahu bagaimana cara orang kulit putih kebaktian. Kalau lagi giliran melek apa ya melek? Yang mimpin, yang penyambut tamunya, dia terobos, tadi yang melek dia masuk lagi, nggak boleh. Bawa pulang nggak boleh. Saya pengen dengar firman, saya pengen kebaktian, nggak boleh. Cari gereja orang khusus, orang kulit hitam. Saudara-saudara, akhirnya dia capek, dia lari ke samping gereja. Saya pengen dengar firman, saya pengen kebaktian. Gereja kulit hitam jauh dari kampung saya. Nangis, sendirian aja dia. Waktu dia nangis begitu, ada yang kepok ini. Bro, kenapa? Akhirnya dia lihat. Kenapa dia lihat, saudara? Dia lihat karena suaranya ini nyentuh hati. Kenapa? Nyentuh hati. Dia lihat. Saudara tahu siapa yang nyentuh dia? Tuhan Yesus. Kenapa kamu nangis, anakku? Saya nangis karena saya pengen kebaktian di dalam. Berulang-ulang saya pengen masuk tapi ditolak. Jangan susah. Bukan cuma kamu ditolak, saya juga ditolak. Orang dalam kebaktian nyanyi dalam Yesus kita, saudara. Oh, dia nyanyi ada kuasa dalam darah Yesus, tapi Yesusnya nggak di dalam. Yesusnya di luar bersama-sama orang kulit hitam. Kalau saudara pernah ditengkali orang, pernah ditolak orang, menjadi orang yang tidak diperhitungkan, menjadi orang yang tidak disetarakan dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam keluarga besar. Oleh karena kurang fasilitas, kurang ekonomi, status sosialnya kurang, dan susah. Ada Tuhan Yesus yang siap menyapa Anda, mendampingi Anda, karena Dia Tuhan yang belas kasihan. Dia juga Tuhan yang pernah ditolak manusia. Sehingga ketika Anda kurang diperhatikan kan, kurang disapakan, kurang disetarakan dengan yang lainnya, jangan susah. Tuhan Yesus bilang sama anak muda itu, bukan cuma kau yang ditolak, aku juga. Kalau hari ini kita berkata, Tuhan maukah Engkau menolong aku, seperti kepada orang sakit kusta, dia bilang, ya aku mau. Kalau Anda memerlukan mujizat multiplikasi, serahkan ke Tuhan. Sebab Dia juga punya belas kasihan terhadap mereka yang lapar, mereka yang haus, mereka yang kekurangan. Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari sama-sama kita berdiri. Haleluya. Adakah di antara saudara yang rindu supaya Allah menyatakan belas kasihan-Nya kepada saudara?
Saudara angkat tangan kanan dan saya akan berdoa. Bapa, sikarana watakaya, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kami berdoa buat umat-Mu Tuhan, agar sore hari ini kuasa compassion by the grace, haleluya, kemurahan Allah dinyatakan bagi umat-Mu, suami-suami istri, semua kami yang hadir, orang-orang muda tak terkecuali. Kami butuh belas kasihan Tuhan, kami butuh kemurahan Tuhan, tuntunan Roh-Mu. Kami butuh Tuhan Yesus, sorot mata-Mu yang penuh dengan kasih tertuju kepada kami. Sebab itu kami lepaskan roh belas kasihan kepada umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiara nama sandaya sekara nama rakataku. Kami juga memberkati hamba-Mu Bapak Gembala, suami istri bersama anak-anak dan semua tim pelayan di GPDI Jemaat Bethlehem, agar belas kasihan Tuhan, hikmat Tuhan, kemurahan-kemurahan Tuhan, pemakaian Tuhan lebih lagi bagi hamba-Mu, bagi semua tim pelayan, baik pendoa, pelayan-pelayan altar, semua yang ada di belakang layar. Kami doakan agar mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa demi belas kasihan Tuhan. Kiara nama sandaya sekali debena, kurala marakata korodobo sekina. Terima kasih Tuhan. Dan dari gereja ini juga mengalir belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, mereka yang sakit kusta, mereka yang lapar secara rohani, mereka yang buta, yang timpang, yang lumpuh. Biar roh belas kasihan menggerakkan umat Tuhan, menggerakkan gereja-Mu GPDI Bethlehem ini untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang terhilang, agar banyak, lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang dimenangkan untuk mengenal-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, permuliakan nama-Mu. Biar kerajaan-Mu, ya kerajaan-Mu saja ditegakkan di tempat ini. Engkau berdaulat atas semua umat-Mu, atas hamba-hamba-Mu Tuhan, atas gereja-Mu GPDI Jemaat Bethlehem. Kiara nama sangkara nama rakataku. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu meneguhkan firman-Mu di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu sebagaimana Engkau pernah mempermuliakan seorang hamba-Mu Bapak Pendeta Ernest Giling almarhum. Tuhan lebih lagi memakai anak cucu beliau dengan urapan yang lebih dahsyat lagi. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan, kerajaan-Mu dilebar luaskan Bapa. Diberkati Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Ya, terima Tuhan, saudara.